Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan berjumpa kembali dengan saya, Tania Septi Anggrani pada diskusi mata kuliah Oceanografi. Pada episode 3 kali ini, kita akan membahas terkait dengan sedimen laut. Untuk membahas lebih dalam terkait dengan sedimen laut, saya telah mendatangkan seorang ahlinya di dalam bidang ini, yaitu Profesor Ahmad Yani, seorang guru besar pada program studi Geografi di Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, langsung saja kita sambut Profesor Ahmad Yani. Selamat datang, Profesor Ahmad Yani. Sama ya. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik. Alhamdulillah. Tanpa berlama-lama lagi, Ya, Prof, ya. mungkin kita akan langsung saja ya membahas terkait dengan sedimen laut. Kira-kira apa sih, Prof, yang dimaksud dengan sedimen laut itu? Semua yang mengendap gitu ya di dasar laut akibat dari proses sedimen atau hasil erosi dari daratan masuk ke laut kemudian itu mengendap gitu ya. Ya ada bilang bahwa sedimen laut itu beda dengan pasir laut, itu sama aja gitu ya. Sedimen laut itu banyak sekali, salah satunya juga adalah jenis pasir. Namanya pasir itu sebenarnya bukan jenis batuan. Pasir itu adalah semacam pengelompokan butiran batuan gitu ya. Jadi batuannya apa? Nanti kalau butirannya ya baturannya kecil-kecil gitu ya, disebut dengan pasir. Kemudian kalau agak dikit besar itu kan disebut dengan kerikil. Agak udah lagi namanya kerakal. Ada yang boulder dan lain-lain. Itu sebenarnya ukuran batuan gitu ya. Bukan jenisnya tapi ukurannya. Nah, itu yang pokoknya yang semua yang mendap ya, yang di laut itu disebut dengan sedimen laut gitu ya. Atau kalau lebih jelasnya mungkin Anda bisa ditanya ke ChatGPT atau ke aplikasi yang lain. Intinya adalah akumulasi mineral-mineral ya dan pecahan-pecahan batuan gitu ya yang bercampur gitu, dengan berbagai macam jenisnya dari sisa tumbuhan ya. Kemudian ada juga yang ikan yang mati dan terusnya itu kan menjadi terurai dan menjadi bagian sedimen seperti itu. Jadi di dasar laut itu banyak sekali unsur-unsur campur aduk gitu ya, tapi bisa dikelompokkan oleh para ahli seperti itu. Oke, jadi saya semakin penasaran nih, Prof. Jadi tadi kira-kira ada yang dari ikan dan lain-lain ya, dengan sedimen itu. Berarti sebenarnya ada berapa jenis sih, Prof, terkait dengan jenis sedimen laut itu dan bagaimana sumber dan prosesnya? Kalau dikelompokkan tuh ada 4 minimal ya. Mungkin kalau misalnya ini yang dasar ya. Mungkin kalau para ahli yang lebih jauh lagi itu mungkin bisa dikelompokkan berbagai macam jenisnya tergantung dari prosesnya, sumbernya gitu kan dan lain-lain, atau mungkin juga pemanfaatannya mereka bisa mengklasifikasikan. Tapi khusus untuk yang saat ini sebagai pengantar oceanografi cukup kita mengetahui ada 4 jenis saja gitu ya. Yang pertama adalah dari sedimen lithogenous, itu ya litho atau batuan. Jadi endapan atau sedimen laut yang bentuknya atau jenisnya itu dari jenis batuan. Ada juga yang disebut dengan sedimen bio ya, artinya sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang mati, baik yang ada memang dari laut sendiri atau mungkin dari bangkai-bangkai dari daratan gitu ya. Kemudian dia terurai dan dia menjadi sedimen bio. Kemudian ada juga hydrogenous, itu adalah proses kimiawi ya di dalamnya yang kemudian berasal dari proses kimia di dasar laut gitu ya, karena air gitu ya, kemudian dia akan melahirkan sedimen gitu ya. Misalnya sederhana saja, misalnya ketika air laut itu asin mengandung garam kemudian menguapkan airnya, nah kan tersisa tuh. Nah, itu namanya termasuk pada jenis sedimen yang hidrogenous. Satu lagi ada namanya cosmogenous ya. Cosmogenous itu adalah ya kosmo berarti luar angkasa. Planet bumi itu banyak tanda kutip kedatangan ya, ditimpuk oleh berbagai meteor gitu kan. Nah, meteor. Nah, yang jatuh ke laut itu banyak gitu ya. Dalam proses geologi yang sangat panjang pasti banyak sekali meteor yang jatuh ke laut dan itu menjadi bagian dari sedimen laut yang disebut dengan cosmogenous seperti itu. Terkait dengan keempat jenis tadi, Prof, boleh tidak, Prof, dijelaskan lebih lanjut gitu, terutama pada yang pertama dulu sedimen lithogenous, Prof. Ya, lithogenous. Lithogenous itu sumbernya yang utama ya, yang banyak sekali adalah yang dari daratan. Ya, karena kan ada proses siklus hidrologi kan, ada hujan kemudian nanti masuk ke sungai, dia mengerosi tanah gitu dan batuan itu ke bawah tersedimen tertransportasi masuk ke muara sungai, kemudian dia mengalir ke sungai.
Ya ke laut, sorry, ke laut. Nah, di sini jenisnya tidak terlalu banyak dibahas di kajian kali ini karena itu yang perlu diketahui adalah bahwa proses pengendapannya, ya, proses pengendapan. Misalnya pasir laut itu yang bentuknya butiran pasir ya, ukurannya pasir itu kalau mengendap itu sekitar 1,8 hari sampai kedalaman 4.000 meter. Nah, itu biasanya itu tidak terlalu jauh dari daratan, dia dekat-dekat daratan ya. Tapi kalau misalnya ada pasir yang memang sampai terbawa arus sampai ke tengah laut dan itu bisa mengendap rata-rata 1,8 hari itu sampai ke dasar laut dengan kedalaman 4.000 meter. Ada juga yang ukurannya lumpur. Lumpur pun itu dalam definisi ini bukan jenis batuan tapi butiran yang lebih kecil dari pasir kan gitu. Yang mungkin kita juga lihat atau merasakan ini lumpur nih, padahal itu adalah butirannya memang kecil-kecil ya seperti airnya seperti bubur kan seperti itu. Nah itu membutuhkan waktu mengendap nih litogeniusnya itu mengendap sampai 185 hari untuk kedalaman 4.000. Tapi ada juga yang partikel liat lebih kecil lagi yang bisa terombang-ambing oleh arus gitu ya dan dia sampai ke mungkin jauh ke tengah lautan gitu ke samudera. Itu membutuhkan 51 tahun. 51 Ya, tahun. sampai ke Sangat lama ya. lama karena kan tidak terlalu gravitasinya kan sangat rendah ya. Dia langsung 51 tahun baru sampai ke dasar samudera 4.000 meter gitu ya. Seperti itu. Nah, yang perlu diketahui adalah dari sisi sebarannya sebenarnya. Litogenus itu kebanyakan tersebar di tepian-tepian benua gitu ya. Jadi ada sih di tengah lautan juga ada yang dalam gitu tapi sedikit ya. Kebanyakan di petakan itu adalah litogenus adalah di daerah-daerah yang tepian benua. Mungkin nanti bisa lihat di petanya seperti apa. Ya baik bro. Berarti tadi tuh waktu mengendapnya beda-beda ya bro? Beda-beda tergantung butirannya. Tergantung butirannya. Selain gravitasi kira-kira yang mempengaruhi apa bro waktunya? Ya, Kenapa karena berbeda-beda? lambat itu karena terbawa arus gelombang-ambing gitu ya. Seperti kita di ini aja, kalau kita lihat di daratan kan ada semacam ini warna air kok tidak jernih, kekuning-kuningan gitu. Itu lama sekali sehari kan gitu, lama kan gitu. Sehari 2 hari juga tidak mengendap-endap kan. Nah butiran yang besar itu bisa langsung mengendap, kemudian kelihatan ada gitu. Tapi kalau misalnya dia betul-betul halus, menjadi kayak suspensi gitu ya, campur gitu. Nah itu sebenarnya bukan suspensi ya, ini memang dia itu masih terpisah dengan tidak jadi koloid maksudnya kan gitu. Itu sesuai kalau koloid kan seperti teh itu kan susah untuk dipisahkan misalnya. Tapi kalau misalnya suspensi kan masih butirannya halus tapi dia kelihatan memberikan warna pada air tersebut. Nah seperti itu. Jadi jenisnya batuan tergantung dari batuannya itu apa gitu ya. Apakah batuan induk atau sedimen atau malihan. Nah itu tidak silakan nanti dibahas secara khusus kepentingannya untuk apa. Yang jelas bahwa kajian tentang litogenius itu kita terbatas pada bagaimana proses pengendapannya dan berapa hari atau berapa waktunya dan sebarannya seperti itu. Berarti sebarannya itu terfokus di sekitar benua karena memang Umumnya, sumbernya dari daratan gitu. Dari daratan. Walau ada yang jauh-jauh ya karena mungkin ada arus yang membawanya. Nah, terus lalu yang kedua tuh ada biogeneus ya? Iya, betul. Kira-kira itu gimana tuh, Bro? Kalau biogeneus itu sudah kita bahas bahwa itu adalah sisa-sisa dari hewan dan tumbuhan yang hidup. Nah, yang banyak dibahas di sini adalah tentu saja sedimen yang berasal dari lautan itu sendiri kan. Ya. Kalau yang dari daratan mungkin hanya sampai di mana begitu dan tidak terlalu dibahas. Di sini dibahas misalnya ada apa saja yang menjadi bahan untuk sedimen bio misalnya serpihan cangkang dari kerang misalnya kan. Ya. Itu kan bisa mengendap, terumbu karang juga masuk gitu kan ya. Diatom itu semacam ganggang ya, tumbuh-tumbuhan yang bisa butirannya itu atau sel-selnya itu juga mengendap gitu ya. Jadi ini kalau lihat dari langsung memang susah membedakan apakah ini lito atau apakah ini bio kan nggak tahu, kita harus cek gitu ya. Kalau biasanya kalau yang di batuan daratan itu kalau misalnya ada batuan yang apakah ini ada batuan sedimen atau batuan yang ada unsur-unsur bionya ya kita tetesi HCl misalnya. Nah itu kalau misalnya berbusa ini berarti mengandung bio gitu ya, mengandung hewan atau tumbuhan seperti itu. Karena dia mengandung kapur kan CO2.
Kalau lihat dari jenisnya ya, jenis dari sedimen bio, misalnya nih ada foraminifera ya. Ini semacam kelompok hewan beresal satu yang memiliki cangkang kalsit ya, cangkang kalsit. Cangkang kalsit ini mengandung kalsium karbonat ya, CaCO3, kemudian itu membentuk namanya globigerina ya, globigerina ose ya, yang dapat menjadikan petunjuk adanya minyak bumi. Jadi minyak bumi itu ya hasil endapan dari foraminifera gitu kan. Kita bayangkan bukan misalnya sedikit-sedikit, enggak, ini berjuta tahun, berarti menumpuk kan, tebal banget gitu kan. Nah, kemudian ada proses geologinya, misalnya dia tertekan gitu, kemudian juga proses geologinya dengan suhu yang tinggi dan seterusnya karena proses gerak tektonik dan lain-lain nih. Nah, itu akan menjadi bahan adanya minyak bumi. Oleh karena itu lautan termasuk media yang bisa menyediakan pembentukan lapisan minyak bumi. Kalau misalnya kemudian kok ini di daratan juga pada minyak bumi ya, berarti dulunya pernah gitu ya menjadi bagian dari laut, atau mungkin saja karena proses geologi tektonik lempeng akhirnya terdesak ke wilayah itu atau mengalir ke daerah-daerah tertentu ya, itu ada namanya foraminifera gitu ya. Itu masuk pada bio ya. Kemudian ada Coccolithoparus ya. Nah, ini yang Coccolithopores itu digunakan sebagai indikator adanya perubahan lingkungan ya, biasanya dalam penelitian. Karena dia mengandung semacam ini fitoplankton ya, kelompok fitoplankton ini memainkan peran penting dalam siklus karbon karena menyerap CO2 ya dari atmosfer. Jadi intinya bahwa endapan ini dulunya adalah berasal dari hewan atau tumbuhan yang menyerap gitu ya, menyerap CO2 ya. Ya seperti hanya tumbuhan ya. Tumbuhan kalau di darat itu kan bisa hutan dan lain-lain, itu kan proses fotosintesis ya. Iya. Nah, dia itu menyerap CO2 kan. Nah, itu menjadi karbon kan sebenarnya gitu ya. Jadi karbon. Juga sama di lautan. Ini ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk cangkangnya atau dalam bentuk jenis-jenisnya ya, seperti itu. Intinya bahwa Coccolithoporus itu adalah semacam fitoplankton ya yang melakukan proses fotosintesis, dan sisa tumbuhan tanda kutip gitu ya, itu dia menjadi endapan sedimen ya, termasuk pada jenis kelompok ini ya gitu, seperti itu. Silakan nanti dibahas ya, atau dicari lagi survei yang lebih lengkap ya. Berarti sedimen terkait dengan biogenesis ini bisa juga sebagai indikasi adanya minyak bumi. Ya ada ya, karena kan proses tapi khusus ya yang foraminifera gitu. Kalau yang lain udah gitu. Karena ini kan beda-beda kan sumbernya ya. Nah, yang ketiganya misalnya ada diatomeus. Diatomeus adalah dia mengandung silika, dan diatomnya ini adalah ganggang sebenarnya. Ganggang, dulunya ganggang kayak rumput. Kalau misalnya di laut seperti ada lumut dan seterusnya kan kelihatan. Itu sebenarnya butirnya kecil gitu ya, tapi ada juga yang besar ya, seperti itu. Pokoknya tumbuh-tumbuhan yang sifatnya daun hijau sebenarnya. Kalau lihat dari situ ganggang itu biasanya kalau warna laut itu warna hijau atau apa, itu kan ada ganggangnya. Yeah. Kalau di daratan ganggang itu seperti kuda kolam ya. Kemudian tiba-tiba kok seperti jadi hijau warnanya. Itu kan tumbuh seperti itu. Sama juga di sana juga itu ada ganggang gitu ya. Nah, ganggang ini setelah dia mati gitu ya, itu mengendap jadi diatomeus gitu ya. Jadi hampir semua diatomeus itu adalah dia melakukan proses fotosintesis juga gitu. Seperti halnya yang tadi yang Koko itu. Dan hidup di permukaan air di mana sinar matahari dapat menembusnya. Nah, sedimen diatom ini ya dikenal sebagai di dunia industri sebagai bahan dasar untuk membuat obat ya, membasmi kutu-kutu dan hama-hama pada tanaman gitu. Nah, di kajian kita pertemuan ketiga itu biasanya sih buku-buku yang lain tuh, atau mungkin juga teman-teman yang memang mengangkat mata kuliah itu sedimen itu ditempatkan di belakang-belakang setelah dinamika gelombang, dinamika pasang surut. Nah, kalau ini didahulukan aja ya, supaya kita nyambung dengan kondisi
dasar laut gitu seperti apa. Masih dalam kondisi fisik sebenarnya kan, artinya fisik geologi dan dipengaruhi oleh sedimen gitu. Nah itu ada diatomus, juga ada namanya radiolarian ya. Ini termasuk yang zooplankton. Kalau tadi kan fitoplankton yang proses Jadi CO? fotosintesis. Ya. Nah sekarang kalau ini radiolarian ini dari kelompok zooplankton, hewan-hewan tapi dalam bentuk plankton kecil-kecil ya. Nah sisa-sisa bangkainya itu mengandung silika juga, dan endapan ini dari kerangka radio ini akan menjadi batu api, kemudian ada rijang, ada tripodi abrasif gitu seperti itu. Nah intinya bahwa fosil-fosil dari radio ini itu sebenarnya sudah lama sekali ya, sudah lama karena memang katanya di sini sampai 3,96 miliar itu atau hingga sampai 540 juta tahun yang lalu itu sudah terjadi proses pengendapan jenis radiolarian ini seperti itu. Ini termasuk juga kelompok yang bio gitu ya. Kemudian ada juga yang terakhir kelompok ini supaya clear ya. Ada juga tanah liat merah. Tanah liat merah itu sebenarnya ya karena tanah liat itu campuran ya. Adanya dari lito, kemudian ada. Tapi di sini ada kandungannya karena 30% dari tanah liat ini mengandung bahan biogenik gitu ya. Ya, jadi kemungkinannya nih red clay ooze itu adalah semacam apa? Dikelompokkan juga lito enggak, bio juga enggak, tapi kandungannya ada gitu ya. Ya udah dikelompokkan aja sebagai red clay zone aja. Rednya dari mana? Warna merahnya itu dari biasanya dari proses reaksi kimia sebenarnya ya. Nah, pada tanah liat merah ini ditemukan juga debu-debu meteorit ya, memang campuran sih. Ada tulang dan gigi ikan, ada tulang telinga paus dan seterusnya. Kemudian ada nodal mikromangan. Pokoknya campuran, dari warnanya warna hitam dipengaruhi oleh proses oksida besi dan oksida mangan ya, pada seperti itu. Karena bersentuhan dengan air, kemudian dia menimbulkan semacam karatan gitu ya. Nah gitu kan, besi biasa kemudian dia karat jadi warnanya seperti itu. Oksidasi. Mungkin kalau misalnya lihat dari jenisnya, kalau dari ini kelihatan warnanya ya ada yang coklat, ada warna kemerah-merahan gitu. Nah itu biasanya mengandung. Kalau misalnya kita sering nonton TikTok ya yang sedang mengambil emas itu ya, warnanya kan ada yang ke coklat-coklatan, nah itu kayak gitulah. Nah itu. Oke ya, jadi ini tanah liat ini merah ini ya diangkut ke laut dalam bentuk suspensi. Ingat, suspensi itu adalah air yang kemudian tercampur oleh butiran-butiran yang tapi tidak jadi larutan bagian dari air, dia betul-betul terpisah gitu ya, baik melalui angin maupun arus laut. Artinya gini sebenarnya, kalau tanah merah itu ada yang dihembuskan oleh angin musim gitu ya. Bahkan dari beberapa daerah gurun ya, karena kan sering badai, itu terbawa juga gitu ya. Bagian tanah liat itu terbawa juga sampai ke lautan. Jauh sekali ya. Ya kan berhembusnya angin biasanya kalau memang dia satu arah gitu, tidak pusing-pusing gitu. Terus dia mau tidak mau akan menyebarkan atau membawa debu-debu itu dari gurun masuk ke laut misalnya seperti itu. Itu ya, salah satu bahan dari red clay ooze gitu ya. Kalau tidak, saya pernah dapat informasi Prof. Jadi ada seekor ikan, dia yang memang kotorannya itu menghasilkan pasir putih. Apakah itu termasuk sedimen juga, Prof? Ya kalau dari yang mengendap ya jadi sedimen juga gitu, apapun bentuknya gitu ya. Cuma maksudnya dia pasir putihnya itu ini ya. Umumnya pasir putih itu yang sedang kita pantai yang bagus-bagus ya, itu kan bukan lito sebenarnya, dia bio juga gitu. Bio juga. Nah, dan itu kalau yang untuk wisata, misalnya wisata pantai warnanya putih, kemudian dia adalah bio, itu hasil kerangnya. Yang proses geologinya kan awalnya kalau kita lihat itu butirannya ada yang juga yang sempurna sudah jadi butiran, pasir ada juga yang masih serpihan-serpihan ya. Nah, itu nyaman untuk berjemur sebenarnya. Nyaman. Beda kalau misalnya bagian lito itu biasanya pasir dari gunung api, bentuknya sebenarnya tidak bulat gitu. Dia itu sangat kasar. Makanya kalau misalnya masuk ke mata atau sedang rebahan di situ ya, kita duduk itu panas. Nah, beda dengan yang warna putih nyaman gitu. Kalau masuk ke mata itu hati-hati, itu jangan sampai misalnya kita masuk mata kemudian kelilipan.
Itu hati-hati, jangan sampai kena dibersihkan dengan tangan. Hati-hati, itu akan mengakibatkan retina kita akan tergores. Oh, iya. Nah, Iya, iya. itu Karena kalau kasar ya. makanya tidak cocok sebenarnya untuk wisata pantai gitu ya. Untuk rebahan. Kan kalau rebahan tuh biasanya sering mata kita dekat ya muka kita dengan pasir gitu. Nah, itu kan debunya bisa masuk. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalnya yang dari bahannya bio ya, hasil dari butiran kerang yang sudah diproses ombak dan seterusnya kan jadi butir-butirnya sempurna. Kalau masuk ke mata, kemudian kita keluarkan gitu ya, itu aman. Ya, nyaman dan warna juga putih biasanya lebih eksotik juga ya. Seperti itu. Jadi di Indonesia juga banyak tapi tidak terlalu sebarannya tidak terlalu ya. Kalau kita tahu di Pangandaran sedikit ya, beberapa meter saja yang kebanyakan semuanya adalah hitam. Hitam itu kan pasir yang dari sedimentasi pasir butiran dari gunung api yang meletus gitu seperti itu. Lito ya berarti masuk. Lito itu masuk. Nah, kalau yang putih tinggal dites aja, dites CHL kalau misalnya dia berbusa, nah itu berarti bahannya dari bio gitu. Tadi lito sudah, lalu bio sudah, sekarang yang hidrogenis, Prof. Apa sih, Prof? Ya, kalau hidrogenis juga ini adalah bagian yang terpenting juga di dalam industri ya. Karena banyak sekali bahan-bahan yang mineral kita yang diperoleh dari itu, gitu, dari lautan ya. Ya, misalnya begini, kita tahu ada istilah pernah dengar mangan ya. Mangan? Semacam mineral gitu ya. Oh, mangan. Iya. Mangan ya, itu mantuk setir. Itu logam ya. Bukan logam sih. Dia memang hasil dari proses reaksi kimia gitu ya. Ini dari awalnya sebenarnya mangan tuh butirnya kecil aja sampai ini. Tetapi karena dia ada proses semacam mengikat, menempel gitu ya. Ya, seperti proses pembentukan mutiara. Mutiara itu kan sebenarnya ada bisa yang alami, ada juga yang diternak ya. Iya. Nah, bagaimana kalau diternak? Diternak itu katanya sih ya, saya perlu cek lagi. Itu kan disuntik dengan butiran pasir ke dalam kerangnya itu. Nah, dia itu si kerang tuh katanya gatal gitu. Iya. Ya, kita nggak tahu ya, memang katanya. Pokoknya dia gatal sih, pengen mengeluarkan si butiran pasir yang menyelap di antara tubuhnya itu. Nah, karena dia ingin mengeluarkan tapi tidak bisa keluarkan, akhirnya dia mengumpal menjadi mutiara. Semakin besar semakin pengen keluarin sebenarnya gitu ya, besar gitu ya. Nah, sama juga dengan mangan, awalnya kecil tapi kayak bola salju, dia mengikat teman-temannya sehingga menjadi butirannya. Ada yang juga katanya sih ada juga kepal tangan juga gitu. Dan itu mengendap di potensinya masih jauh masih banyak di dasar laut tapi dalam ya. Ini yang sudah mengeksplorasi itu yang saya tahu, misalnya Cina juga, Jepang juga, mungkin di negara maju lain juga sudah memanfaatkan teknologi untuk bisa menambang mangan yang ada di dasar laut seperti itu. Nah, selain mangan juga ada mineral yang lain ya, butiran-butiran yang lain misalnya dari tembaga, nikel, dan kobat gitu. Itu adalah proses yang hidrogeneous. Jadi endapan yang diakibatkan oleh proses kimia gitu sebenarnya gitu. Tadi sudah disebutkan bagaimana proses kimia dari garam ya. Itu kan proses kimia dari menguap kemudian dia menjadi butiran ya, seperti itu. Nah, nanti mangan itu yang saya sebutkan misalnya untuk industri baja ya, itu penting sekali. Kemudian ada juga untuk baterai. Untuk bahan baterai itu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya sekarang lagi musimnya mobil listrik kan, tentu kan membutuhkan bahan-bahan untuk baterainya kan. Iya. Nah, itu berarti kan berburu semua orang ke mencari mangan gitu. Mencari mangan. Ada juga pembuatan kaca, juga ada kimia, dan untuk bahan-bahan kimia dan elektronik juga banyak sekali mengandung industri baja itu. Kalau industri baja sangat penting karena dia sebagai campuran ya. Kemudian ada lagi yang selain mangan, ada juga misalnya evaporit garam. Evaporit garam itu kan evaporasi. Ya. Evaporasi itu kan air yang menguap. Nah, gitu kan. Makanya evaporit, hasilnya garam. Nah, itu termasuk pada kelompok hidrogeneous gitu ya. Nah, kemudian di sini endapan garam itu beberapa daerah itu ada ya. Di Eropa misalnya di Sisilia, kemudian ada kalau misalnya di India juga ada ya. Pokoknya daerah-daerah yang dulunya pernah menjadi lautan kemudian sekarang menjadi daratan itu akan mengandung banyak
endapan garam. Nah, gitu, endapan garam. Dan garamnya tebal-tebal, nggak seperti gambar dapur itu. Memang bukan untuk garam untuk bahan industri, bukan untuk makan saja gitu. Mungkin juga bukan untuk ya, tapi untuk ini untuk industri sebetulnya garam-garam seperti itu. Baik, berarti proses evaporasi di laut gitu ya, terus garamnya tertinggal itu termasuk endapan hidrogenis. Karena proses Ya, kimiawi ya. bisa begini, contohnya misalnya ada laut Mediterania ya kan? Iya, yang air lautnya sangat tinggi garamnya. Iya. Dulu itu pernah menjadi daratan. Pernah kering dia. Pernah kering, ya. Sehingga di daerah itu ya, di tempat tertentu itu ada penampungan garam. Ya, di bawahnya itu ada tempat ibadah juga kan. Ya, ada masjid, ada gereja, ada segala macam gitu. Karena emang ke dalam gitu ya. Dalam penambangannya tebal sekali. Jadi itu sampai saat ini pun sama kan. Termasuk kandungan garamnya tinggi kan ya, salinitasnya sangat tinggi. Nah, itu sebenarnya logis saja karena kan Mediterania itu kan di daerah antara Eropa dan Afrika ya. Iya. Kebayang enggak itu? Mungkin bisa lihat nanti di gambar. Nah, itu kan hanya selah sempit aja Gibraltar. Nah, kalau itu tertutup aja. Nah, mau tidak mau kan akan menguap semua tuh. Iya. Ya kan menguap daratan jadi, dan itu ketika dia jadi daratan itu menjadi garam kan gitu. Dan ada juga beberapa lautan yang memang sangat tinggi salinitasnya dan kita juga berenang tidak bisa tenggelam kan, bisa ada juga kan? Iya. Ada seperti itu. Nah, itu termasuk pada evaporit itu adalah bukan hanya garam ya, mungkin ya ada beberapa ya pokoknya ketika dia menguap kemudian tertinggal, nah itu berarti kan termasuk dari evaporit juga kan gitu ya. Terus Prof, yang terakhir nih terkait dengan sumber dan proses sedimen kosmogenus itu kira-kira gimana tuh Prof? Kosmogen itu intinya adalah ya kalau misalnya ada dari ruang angkasa gitu ya, meteor atau apa, kemudian dia jatuh ke laut dan itu menjadi bagian dari sedimen gitu. Tapi sebelum ke situ sebenarnya ada beberapa, selain tadi kan ada berapa ya? Pertama adalah mangan, kemudian ada evaporit, garam, kemudian ada oolit, bahasanya apa? Tulisannya oolit gitu ya. Batuan sedimen yang sebagian besar berupa batu gamping dan mengandung kalsium karbonat juga. Nah, itu juga bagian dari beberapa olit itu ya. Itu dari juga silika, dirjang, ada dolomit, kemudian ada fosfor berbutiran halus dan seterusnya. Silakan nanti cek. Ada lagi nomor 4 namanya metahidrat. Saya sebutkan ini karena ini harus dikuasai oleh mahasiswa. Jadi setidaknya ada 5 ya. Ada 5 jenis yang Anda harus pahami betul, termasuk pada kelompok yang hidronya ya. Nomor 4 namanya metanahidrat. Metana itu sebenarnya yang sering dikeluarkan dari reaksi itu jadi anaerobik biasanya. Itu kalau kita bikin jadi kompos. Nah, itu bisa untuk gas ya. Nah, itu metana itu. Nah, tapi di sini itulah metanahidrat dan bentuknya tidak lagi bentuk gas. Dia bentuknya semacam lempengan kayak batuan, tapi mudah terbakar. Nah, gitu. Jadi metanahidrat itu mudah terbakar ya, karena ketika dipanaskan itu metan dilepaskan sebagai gas gitu ya. Ya memang harus hati-hati nih, ada ya kayak lilin aja ya. Lilin itu kan memang kalau itu beda lagi kan. Ini betul-betul metana yang kemudian terendapkan dan dia menjadi lapisan seperti batu gitu. Nah, kenapa metananya tidak bisa lepas? Kalau di udara sampah atau apa kemudian dibuka, metana keluar kan. Kalau ada api langsung kelihatan kobarannya. Nah, ini metananya itu terjebak di dasar laut kan susah dia keluarnya. Dari mana coba kan oleh tekanan atau misalnya ditutupi oleh air di atasnya. Nah, lama-lama dia menjadi semacam hidrat, menjadi sedimen seperti lumpur atau mungkin seperti batuan gitu ya, seperti itu. Kemudian satu lagi endapan hidrogenis yang lainnya. Ini juga banyak ya. Misalnya tembaga, seng, nikel, perak, besi dan logam itu adalah juga bisa terjadi di lautan gitu ya. Nah, tadi yang disebut kosmogeneos terakhir adalah terkait dengan batuan-batuan yang berasal dari luar angkasa seperti itu. Nah, jenisnya macam-macam lah itu. Biasanya ahli geologi yang tahu apakah ini dari batuan dari hasil bumi atau dari luar angkasa gitu. Baik, Prof. Tadi kita udah bahas bermacam-macam ya terkait dengan proses sedimentasi. Lalu sebenarnya apa sih Prof manfaat dari sedimen itu untuk kita gitu? Singapura yang sudah mendapatkannya ya.
Ya setelah kita Singapura meminta untuk memperluas daratannya kan gitu, mereka bukan hanya dijual, mereka juga sering mencuri kata Oh. katanya gitu. Amerika itu nggak tahu kan dia udah ambil. Jadi salah satunya adalah sedimen untuk bisa pembangunan itu, untuk reklamasi kan. Itu yang sangat nampak ya. Ada juga manfaat untuk industri ya, tadi saya sebutkan. Ada untuk obat-obatan, ada untuk misalnya bahan-bahan industri untuk baterai, untuk apa itu kan. Jadi sumber daya mineral, sumber daya lito dan seterusnya endapan itu ada di lautan gitu ya. Nah yang saya tahu misalnya ada di Samudra Hindia ya, itu ada semacamnya. Cina itu memiliki mengambil sedimen polimetalik ya di Samudra Hindia dan menggali kobalt. Kobalt itu untuk baterai juga di Samudra Pasifik ya, dengan menggunakan namanya kapal selam Xiaolong. Tolong dicek ya, dia sampai kedalaman 7.000 itu bisa mengambil. 7.000. Jadi kayak semacam dia kapal kemudian digambarkan ada selang ke bawah. Bor, semacam bor? Bukan, tidak sampai bor, karena kita langsung kemudian di bawahnya itu kayak menyedot gitu. Oh. Nah, langsung ke atas. Indonesia belum punya karena banyak 7.000 meter ya, pakai apa? Pakai selangnya. Ada juga Jepang juga sama. Jepang juga dia mengambil kobalt ya di kawasan Samudra Pasifik. Ya dengan namanya Cobalt Ridge gitu ya. Itu juga luasnya sampai dia mempunyai izin atau 3.000 km persegi ya di daerah seperti itu. Jadi industri penggalian tambang itu bukan hanya di darat tetapi juga sudah merambah pendambangan ke dasar laut, dan itu adalah mengambil sedimen-sedimen laut seperti itu. Baik, berarti kalau misalkan nih Prof, sedimen-sedimen tersebut tuh diambil secara berlebihan, dampak negatifnya apa sih Prof? Kan sering sekali ya. Ya, pertama ketika proses pengambilan tentu akan mengakibatkan kerusakan ekosistem ya biasanya. Walaupun misalnya akan kembali pada wilayah kepada asalnya, tapi biasanya lama ya. Memang alam semesta itu ya, bumi ini mereka bisa bisa membentuk sendiri ekosistemnya. Memang di kodratullahnya seperti itu, memang bisa berkembang sendiri, bisa kembali sendiri gitu ya. Jadi tanpa manusia pun sebenarnya dia sudah bisa. Nah, karena kita memanfaatkannya ya, jadi mau tidak mau ketika pengambilan. Nah kemudian kalau ya berlebihan ya tadi yang paling terasa saat ini adalah ketika dia sedimen yang fosil ya. Kemudian seperti minyak bumi kan itu fosil ya, fosil dari foraminifera tadi ya. Kita bakar. Nah berarti kan CO2-nya keluar. Karbonnya itu yang dulu ikat, tumbuhan tuh mengikat karbon. Tubuh kita tuh mengikat karbon. Nah kalau tumbuhan itu dibakar maka dia jadi karbon dioksida. Nah itulah yang mengakibatkan pemanasan global. Nah fosil-fosil laut yang dari bio, nah kita bakar sebagai bahan bakar atau sebagai dimanfaatkan, pokoknya dia menjadi karbon dioksidanya gitu ya, jadi gas misalnya. Nah itu akan mengakibatkan metana juga sama, itu juga akan kalau dibakar itu metananya akan menjadi akan dari gas juga menjadi gas rumah kaca juga kan gitu. Nah inilah yang mengakibatkan pemanasan global ya. Yang lainnya tentu akan menjadi racun, akan menjadi polutan gitu ya, yang berbahaya bagi kita misalnya. Itu apabila kita tidak bisa memanage pemanfaatan sumber daya tetapi tidak direncanakan secara baik untuk pengolahannya gitu ya. Itu dampaknya. Baik, jadi kita tadi udah diskusinya sangat panjang sekali ya, mulai dari jenis-jenis sedimennya, apa itu sedimen lautnya, lalu ke pemanfaatan hingga dampaknya gitu. Jadi udah sangat luas sekali. Mungkin kayaknya untuk episode 3 udah cukup nih Prof. Kita membahas terkait dengan sedimentasi laut ini ya. Dan mungkin nanti kita akan bertemu lagi ya Prof, untuk ke episode-episode selanjutnya lagi yang akan membahas lebih detail terkait dengan oceanografi ini. Oke, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan ya dari diskusi ini dengan Profesor Ahmad Yani, dan sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bye bye.